Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Andini, mahasiswi Fakultas Kehutanan UGM tahun 2018 dari minat Manajemen Hutan tahun 2020. Pada kesempatan ini, saya memenuhi tugas dari mata kuliah Desain Penelitian untuk mereview salah satu jurnal dari Jurnal Ilmu Kehutanan. Di sini saya sudah memiliki satu referensi jurnal dengan judul Arahan Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH di Indonesia oleh Ahmad Maryudi, volume 10 nomor 1 bulan Januari hingga Maret tahun 2016. Selanjutnya, sebagai pendahuluan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya hutan yang sebaik-baiknya secara berkelanjutan agar hutan dapat memberi kemanfaatan yang optimal bagi bangsa dan negara. Namun sayangnya, pengurusan dan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia belum menggembirakan, yang dicerminkan oleh deforestasi dan degradasi hutan yang terus berlangsung. Nah, belum optimalnya kebijakan di sektor kehutanan ini itu disinyalir oleh salah satunya disebabkan karena kebijakan pemerintah di masa lalu yang hanya melaksanakan fungsi administrasi pengurusan hutan saja tanpa adanya kelembagaan pengelola pada tingkat tapaknya. Nah, oleh karena itu, pemerintah atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk suatu kesatuan pengelolaan hutan atau yang disebut dengan KPH sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Nah, pembangunan KPH ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan akan perlunya unit pengelolaan hutan di tingkat tapak dan organisasi pengelolanya untuk mencapai kelestarian. Kebijakan KPH ini diharapkan berfungsi sebagai enabling condition terhadap upaya memperbaiki tata kelola hutan, memperlambat laju degradasi, mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan, pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan, pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan hutan, meningkatkan stabilitas pasokan hasil hutan, serta menyediakan data dan informasi kawasan hutan. Nah, di awal munculnya konsep KPH ini yang merupakan ide pemerintah pusat, memunculkan banyak sekali perdebatan berbagai kalangan tentang bagaimana hubungannya dengan lembaga lain yang sudah terbentuk. Sebagian pihak itu menuding bahwa KPH merupakan upaya pemerintah pusat untuk mengambil alih kembali kuasa pengurusan hutan di era otonom di daerah sekarang ini. Nah, kebijakan pembangunan KPH yang diatur oleh pusat dipandang dapat menambah kompleksitas terhadap struktur pengurusan dan pengelolaan yang sudah ada selama ini. Jadi makalah ini tuh membahas tentang konsep tata hubungan kelembagaan dalam kebijakan KPH. Serta tulisan ini itu disusun berdasarkan premis perlunya pemisahan fungsi pengurusan atau administrasi dan pengelolaan hutan. Fungsi administrasi itu sendiri merupakan semua hal yang berkenaan dengan proses-proses pengambilan kebijakan serta penyusunan prinsip, norma, dan peraturan. Sedangkan fungsi pengelolaan mencakup serangkaian aktivitas yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kehutanan di lapangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pengampu fungsi administrasi. Dalam konteks resentralisasi atau penarikan kewenangan ke tingkat provinsi, arahan untuk fungsi pengurusan atau administrasi harus diperankan oleh pemerintah provinsi, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi. Sedangkan KPH diposisikan semata-mata untuk mengampu fungsi pengelolaan atau service delivery. Nah, untuk hubungan KPH dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Secara struktural, hierarki KPH akan bertanggung jawab secara langsung kepada Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan untuk kedepannya mengampu fungsi administrasi, sedangkan KPH akan mengampu fungsi manajemen atau pengelolaan hutan. Dinas Kehutanan lebih diposisikan sebagai instansi yang menelurkan berbagai kebijakan untuk hutan yang ada di wilayahnya, sedangkan KPH bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan operasional dengan panduan kebijakan-kebijakan yang telah disusun oleh Dinas Kehutanan.
Dalam tataran praktis, KPH akan menjadi lembaga otonom dalam konteks manajerial hutan, namun akan bertanggung jawab kepada Dinas Kehutanan. Kemudian hubungan KPH dengan IUP-HHK. Nah, dalam konteks pengelolaan atau pengusahaan hutan di Indonesia, telah ada IUP-HHK sebelum dibentuknya KPH. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, IUP-HHK-HT merupakan izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Dalam beberapa kasus, IUP-HHK yang ada di wilayah KPH ada yang sudah mempunyai struktur organisasi yang relatif mantap, bahkan jika dibandingkan dengan KPH yang baru dibentuk itu sendiri. Nah, IUP-HHK yang mempunyai struktur dan mantap ini telah melakukan fungsi pengelolaan dengan baik, yang seharusnya sudah dijadikan sebuah unit otonom sendiri, semacam KPH yang bukan di bawah KPH baru versi pemerintah. Sedangkan fungsi monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan fungsi pengelolaan IUP-HHK tersebut menjadi kewenangan pemerintah, yaitu Dinas Kehutanan. IUP-HHK tersebut tetap di bawah kendali dari KPH. Nah, pembentukan KPH yang disebabkan adanya banyak kasus pengelolaan hutan yang bertumpu pada pemegang izin menjadikan kurangnya mekanisme kontrol dari pemerintah. Oleh karena itu, perencanaan dan implementasi kegiatan IUP-HHK semacam ini tuh harus sejalan dengan rencana-rencana yang disusun oleh KPH. Selanjutnya ada hubungan KPH dengan UPT Kementerian Kehutanan. Nah, UPT ini sendiri merupakan lengan dari Kementerian Kehutanan yang mempunyai tupoksi tertentu. Dalam konteks tata hubungan kerja dengan KPH, UPT dapat menjadi institusi pendukung bagi pelaksanaan pengelolaan hutan, terutama pada masa transisi sebelum KPH menjadi unit pengelolaan yang mandiri. Sebelum KPH ini benar-benar mandiri, UPT-UPT ini tuh bersama-sama dengan Dinas Kehutanan dapat menyusun rencana jangka panjang untuk pengelolaan hutan. Nah, IUP-HHK yang belum menjalankan fungsi pengelolaan secara holistik dapat dijadikan mitra dalam kegiatan pengelolaan. Namun tetap di bawah kendali dari KPH yang diawasi oleh Dinas Kehutanan. UPT Kementerian Kehutanan yang ada di daerah dapat memainkan peran yang sangat strategis dalam masa transisi KPH menuju unit pengelolaan yang mandiri. Nah, dari jurnal ini tadi dapat kita simpulkan bahwa KPH itu dijadikan sebagai UPT Dinas Kehutanan. Namun, KPH harus didorong untuk menjadi sebuah unit pengelolaan yang mandiri kreasi. Kemudian, yang kedua, IUP-HHK yang sudah ada, terutama yang telah melakukan fungsi pengelolaan yang baik dan holistik, harus dijadikan sebagai KPH tersendiri dan tidak lagi dinaungi oleh KPH versi pemerintah. Demikian review jurnal dari Jurnal Ilmu Kehutanan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.